Hai sob, jumpa lagi di Kasih World. Dan kali ini saya akan membahas tips bagaimana kalian dapat lulus UN 100%. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu UN. Jadi UN itu adalah menurut pelajar biasa yaitu adalah ujian nasional. Tapi kalau menurut pelajar SKS, sistem kebut semalam, itu datangnya tanda kematian. Tapi itu hanya candaan saja dari orang-orang luar. Nah, sebenarnya UN itu adalah kita sedang diuji oleh pemerintah. Apakah kita sukses atau gagal? Dan untuk kelas 12 UN itu katanya dapat mengatakan kita menuju perguruan tinggi negara atau PTN. Ya, benar sekali. Tapi kalau kita mendapatkan nilai yang sangat bagus, biasanya PTN akan setuju jika kita mendapatkan nilai 8. Nah, untuk kelas 9 adik-adik SMP, kalian jika lulus dengan baik bisa mendapatkan nilai 9, 8, maka kalian bisa saja masuk ke sekolah negeri seperti saya. Nah, jika kalian mendapatkan nilai yang sangat normal, mungkin ada kalanya jika kalian ingin masuk ke negeri, itu untung-untungan. Tapi untuk masuk swasta, itu kebijakan Anda. Nah, kembali lagi ke temanya, yaitu UN. Nah, UN itu sebenarnya susah atau tidak sih? Sebenarnya sih tidak, tapi bayangan kita tuh menakut-nakuti kita. Jadi UN itu sama saja kita mengerjakan sebuah latihan soal dari buku, lalu kita kerjakan seperti kita menghafal. Nah, apa yang membuat kita menjadi susah dalam mengerjakan UN? Itu dari pikiran kita. Pikiran kita itu saat mengerjakan UN, kok berbeda dari ini, kok berbeda dari itu. Nah, sebenarnya sih tidak ada yang membedakan. Soalnya semuanya sama, materinya sama, konsep sama. Hanya pikiran saja yang membedakan. Dan UN itu memang seperti skripsi? Oh, tentu saja tidak. Jika UN seperti skripsi, ya mungkin nanti nggak akan kelar-kelar itu ulangannya. Maksudnya UN-nya nggak akan kelar-kelar itu. Nah, UN itu hanya seperti pretest to the high test school. Jadi kita nikmati saja. Kalau berpikir tenang, pasti UN seperti angin yang lewat. Tapi tunggu dulu, kita jangan sampai terlalu tenang. Karena kalau kita terlalu tenang, kita bisa meremehkan ulangan tersebut, ujian tersebut. Nah, jika kita meremehkan tantangan berat tersebut, ya mungkin Tuhan akan berkehendak lain. Nah, lalu kali ini saya akan memberikan tips-tips UN lulus 100%. Yang pertama adalah kita kurangi bermainnya. Ya, kurangi bermainnya dan tambahkan waktu untuk belajar. Buka buku, kita pelajari soalnya. Dan jangan hanya asal membaca, kita harus memahami dulu apa isi dari bacaan tersebut. Lalu jika kita sudah paham, kita bisa mengerjakan soal tersebut. Dan ada kalanya jika kalian merasa kesulitan dalam memahami soal, cobalah cari jawaban yang berada di internet. Kalau untuk zaman dulu, ya internet mah terbatas. Dan sekarang pasti semua orang bisa memakainya. Dan internet itu sebenarnya kunci jawaban kita untuk mendapatkan jawaban dari soal tersebut.
Mengapa? Karena internet itu sekarang sudah meluas. Bahkan ada soal-soal UN dari tahun 2000, misal 2012, 2013, 2014. Nah, banyak murid-murid mengatakan, saya sudah baca kok, saya sudah ini kok, ini. Tapi bacanya baca bagaimana nih? Apakah dia baca sekilas atau baca scanning? Nah, jika dia menggunakan teknik membaca lengkap, mungkin ada kalanya dia bisa memahami walaupun hanya sedikit saja. Tapi dia paham, oh ini mungkin ya ini jawabannya misal dari soal tersebut. Dan kalau kita sulit memahaminya, berimajinasilah tentang pelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu matematika. Banyak murid mengeluh tentang pelajaran tersebut. Nah, ada yang masalahnya tidak ada jawaban, belum dipelajari, atau rumusnya terlalu rumit, atau caranya terlalu rumit. Sebenarnya tidak ada yang rumit, dan Tuhan tidak memberikan tantangan sampai ke hati. Kemungkinan Tuhan akan menjatuhkan derajat kita, Tuhan pasti akan selalu membantu kita menaikkan derajat kita jika kita berusaha keras sampai kita sukses. Nah, benar kan itu? Nah, matematika itu sebenarnya memiliki 1 juta cara. Wow, menurut para ilmuwan 1 juta cara. Jadi ada cara cepat dan ada cara biasa. Semua orang memiliki cara tersendiri agar dia bisa cepat memahaminya. Tapi jawabannya akan tetap sama. Nah, misal ya bisa begini. Ada suatu soal yang berisi 41 kali 41. Nah, pasti banyak orang akan menulis perkalian tersebut dengan cara biasa. Tapi sebenarnya ada cara cepat. Yang pertama adalah satuannya pasti akan selalu menghasilkan 1. Dan untuk mendapatkan puluhan itu tinggal ini. Jadi itu puluhannya kita tambah dengan angka yang sama, yakni 4 tambah 4. Kita lihat angka puluhannya tersebut untuk mendapatkan hasil puluhan. 4 tambah 4 yaitu 8. Jadi hasilnya itu 81. Nah, tapi itu belum selesai. Kita harus mencari ratusan dan ribuan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan ribuan tersebut? Tinggal kita kalikan bagian puluhan tersebut, yaitu 4 kali 4. Hasilnya 16. Nah, maka kalau kita gabungkan menjadi 1681. Nah, cepat kan? Itu bagi orang-orang yang otaknya yang sudah cepat sekali dalam rekam, itu bisa mendapatkan jawaban 3 detik saja. Ya, mungkin itu pendapat orang. Nah, jangan terpaku dalam soal cerita. Carilah masalah dalam soal cerita tersebut. Dan yang paling mudah, tulislah apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, mudah atau susah soal tersebut itu dari Anda sendiri. Kalau paham, maka semuanya menjadi lancar. Nah, jadi kita pahami dulu isi soalnya dari 1 sampai 40 misal. Nah, jika Anda mendapatkan soal yang mudah, nah kita mengerjakan soal itu dulu. Yang susah kita lingkari gitu. Kalau kita selesai mengerjakan yang mudah, mari kita tuntaskan yang susah. Nah, jika kita tidak bisa mengerjakan yang susah, kita bisa meminta kepada Tuhan. Kayak gini, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku. Nah, itu Tuhan pasti akan membantu kita dan otak kita tuh tenang sekali. Kita seperti, wow, ini jawabannya A. Misalnya. Nah, kemudian masa menyenangkan kita tuh sudah hampir habis. Jika kita sudah mendekati UN, jadi luangkan waktu untuk mengerjakan soal dan membahas soal bersama. Anggaplah yang menyenangkan itu mengerjakan soal seperti bermain game. Ya, kalian tahu mengerjakan soal seperti main game? TTS, tebak gambar, tebak kata, yang berisikan tentang game yang
yang bisa dijadikan game-game atau kuis. Nah, dengan menggunakan poin itu bisa saja kalian buat, atau mungkin guru-guru di sekolah akan membuat murid-murid otaknya jadi refreshing sambil bermain. Nah, kalau diulang terus, jalannya pasti akan tahu. Kalau gagal, kita bisa mengulangi kembali sampai kita bisa. Dulu saya sebenarnya juga bingung waktu SMP, bingung kenapa saya bisa gagal dalam mengerjakan soal tryout. Saya dapatkan nilai 5, ya 6, tapi saya belajar terus, pahami terus. Alhamdulillah nilai SMP saya sangat baik sekali, dan saya dicap jempol dari guru-guru saya. Nah, kemudian kita mengerjakan dari level yang mudah terlebih dahulu. Jika level mudah sudah selesai, kita bisa ke level yang sedang. Habis ke level yang sedang, kita bisa menuju ke level yang susah. Nah, tapi sih menurut orang terlalu santai dengan UN. Masih jauh lah, 6 bulan lagi lah, 7 bulan lagi lah, mending kita main game dulu, atau mari kita bergaul dulu lah. Ya, kalau kita terus bergaul, ya kapan kita mau belajar tentang ini? Kan tujuan kita kan mau mendapatkan PTN yang terbaik gitu. Waktu pas 11 saya udah berharap gitu, wah saya mau masuk PTN apa ya gitu. Kalian sudah berharap, tetapi dalam mengerjakan itu kalian udah ogah-ogahan ya. Misal ya saya tidak mau ini, bodoh amat lah atau apalah gitu. Nah, mengapa seperti itu ya? Karena maaf. Oke, kita langsung ganti tipsnya, dan tips yang ke empat, yang ketiga yaitu masa menyenangkan, dan keempat adalah pacaran. Pacaran anak muda zaman sekarang itu seperti anak kecil, sukanya ganti-ganti melulu. Tapi pacaran itu sebenarnya sih dapat menjadi beban yang paling berat untuk UN ya. Mengapa? Karena pikirannya akan menjadi terbelah. Jadi satunya mikirin pelajaran, satu mikirin cewek, satu atau cowok gitu. Lalu soalnya susah-susah, ini pikiran cewek gitu. Lalu jadi pikirannya menjadi tidak sinkron dan menjadi susah untuk memahami dari soal tersebut. Biasanya orang bijak berkata, memiliki cinta dapat merusak bidang studi. Jika Anda sukses, maka cinta berkelas akan datang sendiri. Datang sendiri. Jadi kita ya menjomblo-jomblo terlebih dahulu. Habis itu setelah kita mendapatkan pekerjaan sukses besar, kita diakui oleh negara, dunia, dan mendapatkan duit yang banyak, dan kalian bisa memilih wanita atau pria yang kalian sukai. Nah, baiklah, itu saja dari tips saya, dan ada cara yang harus saya sampaikan tentang nilai UN yang terbaik. Bagaimana cara mendapatkan nilai UN yang terbaik? Nah, yang pertama adalah selalu berpikir positif. Karena kalau berpikir positif, maka semuanya menjadi tenang. Jadi tidak ada masalah yang rumit. Pikirkan hal yang sukses, masa depannya nanti akan menjadi yang cerah. Nah, yang kedua adalah jaga kesehatan. Karena kalau kita sehat jasmani maupun rohani, maka pikiran tidak akan terganggu. Jadi jagalah kesehatan kita masing-masing. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah sebanyak-banyak mungkin, dan takutlah kepada Tuhan sebanyak mungkin. Nah, kalian nanti akan diberi kemudahan dalam mengerjakan UN tersebut. Tuhan pasti menjanjikan kalian untuk lulus. Semuanya pasti ingin lulus. Tapi bagi orang yang ogah-ogahan lulus, ya biasanya sih sama Tuhan ya akan jadi Tuhan sendiri. Like-nya seperti ada
ada orang udah tahu di depannya ada jurang masih aja dilewatin dan orangnya tersebut ya jatuh. Nah, sekian dari saya, UN itu sebenarnya tidak susah, sama seperti mengerjakan PR. Nah, yang susahnya adalah pikiran dari Anda sendiri. Jadi relax saja, santai, dan sebelum mengerjakan tarik nafas terlebih dahulu dan keluarkan secara perlahan, dan kemudahan akan datang kepada kita sendiri. Dan semoga kalian, adik kelas dan kakak kelas yang saya cintai, akan lulus 100% dengan baik dan terbaik. Amin. Sekian dari saya dan sampai jumpa di Kasih Award.